Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian ke-9 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Keesokan harinya di ruangan klub anime. Kemudian Shin memperlihatkan Seo Do-yoon yang datang ke ruangan klub anime itu, dan memperkenalkan diri pada mereka semua yang ada di sana. Anggota klub yang ada di sana pun menyambut kedatangan Seo Do-yoon dengan hangat. Salah satu dari mereka menghampiri Seo Do-yoon dan memintanya untuk tidak berbicara secara formal karena usia mereka semua seumuran, dan memintanya untuk santai saja. Lalu Seo Do-yoon meminta maaf karena dirinya pernah memukul orang itu. Orang itu menanggapi, ia meminta Seo Do-yoon untuk tidak memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, dan mengatakan, jika yang lalu biarlah berlalu. Si pria gemuk berkacamata berkata, jika Seo Do-yoon lebih terlihat seperti otaku daripada berandalan. Baik Dasom menambahkan, ia membenarkan, bahwa aura yang dimiliki Seo Do-yoon adalah aura otaku. Lalu pria kurus kacamata mengajak mereka semua untuk menonton anime. Namun sebelum itu, ia meminta untuk menunggu satu orang lagi yang akan bergabung bersama mereka. Beberapa saat setelah itu, Jae-hyuk datang ke ruangan itu. Tidak lupa Jae-hyuk juga kembali memperkenalkan diri pada mereka. Jae-hyuk mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk bergabung dengan klub ini. Namun, karena mereka yang terus-terusan membujuknya untuk bergabung, karena itulah, dirinya memutuskan untuk bergabung juga sebagai anggota kehormatan, walau nantinya dirinya jarang hadir di klub ini. Mendengar itu, mereka meminta Jae-hyuk untuk tidak seperti itu. Mereka menyimpulkan, jika Jae-hyuk bukan anggota kehormatan, melainkan pahlawan kehormatan. Dengan malu-malu, Jae-hyuk meminta mereka untuk tidak berbicara omong kosong seperti itu. Mereka menambahkan, jika mereka harus mengubah kisah Jae-hyuk menjadi anime. Mendengar itu, Jae-hyuk sedikit mengancam mereka. Ia mengatakan, jika mereka mengatakan hal seperti itu, dirinya akan keluar dari klub ini. Mendengar perdebatan antara Jae-hyuk dan anggota klub, Baik Dasom tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lucu dengan tingkah mereka semua. Melihat Baik Dasom yang tersenyum dan tertawa seperti itu, Seo Do-yoon sedikit tersenyum. Dirinya merasa senang, karena dapat melihat Baik Dasom tersenyum seperti dulu. Beberapa waktu setelah itu, Seo Do-yoon datang menghampiri Jae-hyuk sembari memberikan minuman kaleng di tangannya. Ia meminta Jae-hyuk untuk tidak sungkan mengambilnya. Dengan sedikit heran, Jae-hyuk berterima kasih atas minumannya, dan ia menanyakan alasannya, kenapa Seo Do-yoon tiba-tiba memberikannya minuman. Lalu Seo Do-yoon menjelaskan, ia minta maaf atas semua yang telah terjadi. Dirinya merasa menyesal karena telah membuat keributan sebelumnya dan menantang Jae-hyuk untuk bertarung dengan dirinya. Jae-hyuk meminta Seo Do-yoon untuk tidak memikirkannya. Lalu Jae-hyuk mengatakan, jika dirinya mendengar banyak hal dari Baik Dasom. Jae-hyuk menceritakan, jika dirinya sudah mengetahui kalau Seo Do-yoon korban dari para pembuli. Karena hal itu, Seo Do-yoon belajar bela diri. Dirinya juga mendengar semua hal yang dialami Seo Do-yoon. Jae-hyuk juga menceritakan, bahwa dirinya juga sama seperti Seo Do-yoon yang selalu diintimidasi. Karena hal itu, dirinya mengerti apa yang Seo Do-yoon rasakan, menunggu untuk melarikan diri itu terasa percuma, dan karena itulah, dirinya ingin menjadi lebih kuat setelah merasa putus asa. Setelah mendengar semua itu dari Jae-hyuk, Seo Do-yoon mengulurkan tangannya dan mengatakan, bagaimanapun dirinya minta maaf atas hal yang terjadi sebelumnya. Sembari berjabat tangan, Seo Do-yoon menambahkan, seperti yang kamu katakan, aku hanya berpikir untuk menjadi lebih kuat, tapi tidak kusangka, dirinya akan kalah. Meski begitu, karena kekalahan itu, dirinya merasa jika beban yang selama ini ia genggam menghilang. Lalu Jae-hyuk dibuat sangat terkejut saat Seo Do-yoon berkata, mau bagaimanapun, sekarang kamu yang menjadi nomor 1 di tahun pertama. Jae-hyuk menyangkal itu, ia mengatakan, bahwa dirinya bukan nomor 1. Dirinya menang hanya karena keberuntungan saja. Seo Do-yoon menyela, kurasa bukan karena keberuntungan, melainkan karena keterampilan, ketahanan dan kegigihan, sehingga membuatmu dapat mengalahkanku dalam segala hal. Sembari akan melangkah pergi, Seo Do-yoon mengatakan, bahwa dirinya tidak akan bertarung lagi. Dirinya sudah selesai dengan semua omong kosong ini. Lalu Seo Do-yoon mengingatkan, meskipun Jae-hyuk menjadi lebih kuat, ia meminta Jae-hyuk untuk tidak terlalu terobsesi dengan hal semacam itu. Jika Jae-hyuk hanya mengejar kekuatan, mungkin Jae-hyuk akan tersesat seperti dirinya sebelumnya. Berhati-hatilah atau Jae-hyuk akan menyesalinya seperti dirinya. Mendengar itu, Jae-hyuk teringat dengan perasaan aneh yang muncul saat dirinya berhasil mengalahkan Seo Do-yoon waktu itu. Sebuah perasaan yang menginginkan dirinya menjadi jauh lebih kuat lagi. Kemudian Shin berpindah ke sore hari. Saat itu, Seo Do-yoon menemui teman-temannya, dan ia mengatakan bahwa dirinya akan keluar dari kru Viper. Mendengar itu, dengan kesal pria bertato meminta menjelaskan alasannya.
Seo Doyun menimpali, bahwa dirinya hanya ingin fokus pada kehidupan sekolahnya. Dengan heran pria bertato itu menyela, "Bukankah kamu bisa bersekolah dan tetap aktif di kru Viper?" Lalu Seo Doyun mengatakan kebenarannya, jika dirinya tidak akan bertarung lagi. Mendengar itu, pria bertato itu pun kembali meminta penjelasannya. Seo Doyun tidak menjelaskan, ia hanya mengatakan, jika pria bertato itu sangat marah, ia meminta pria bertato itu untuk menghajar dirinya sampai amarah si pria bertato itu mereda. Anggota kru Viper yang lainnya menimpali, "Kamu pikir itu sudah cukup?" Mereka pun mengeluarkan banyak ocehan yang dilontarkan pada Seo Doyun. Pria bertato itu meminta anggotanya untuk tenang dan jangan berisik. Lalu ia mengingat sesuatu saat dirinya berada di ruangan kru Viper. Saat itu, ia tidak sengaja menginjak gambar seorang wanita yang ada pada setruk belanja. Ia juga mengetahui bahwa gambar itu dibuat oleh Seo Doyun setiap kali mereka berkumpul di sini. Lalu ia teringat juga dengan seorang wanita yang berteriak saat Seo Doyun bertarung melawan Jae-hyuk. Dirinya baru tersadar jika gambar yang ada di setruk belanja ternyata wanita yang waktu itu. Setelah mengingat hal itu, pria bertato itu berkata, apa Seo Doyun keluar karena wanita yang selalu Seo Doyun gambar pada setruk belanja itu? Dirinya juga sempat melihat wanita itu yang juga menonton pertarungan Seo Doyun. Lalu pria bertato itu meminta Seo Doyun untuk jujur padanya. Kehidupan sekolah hanyalah alasan. Dirinya yakin, meninggalkan kru Viper karena Seo Doyun ingin selalu bersama wanita itu. Seo Doyun tidak menjawab dan hanya terdiam. Pria bertato itu pun berbalik dan berjalan pergi sembari mengatakan, "Baiklah, silakan pergi. Lagi pula kamu sudah cukup berjuang." Dirinya sudah bosan melihat Seo Doyun yang terus-terusan mencoret setruk belanja setiap mereka berkumpul bersama. Lalu si pria bertato itu mengajak teman yang lainnya untuk segera pergi. Ia juga berkata pada Seo Doyun untuk yang terakhir kali, "Ingatlah, di dunia ini, seseorang harus memilih antara persahabatan atau cinta. Cepat atau lambat, pria sejati selalu mengejar cinta. Lakukan saja apa yang kau inginkan, Seo Doyun." Salah satu anggota kru Viper berkata, "Apa tidak apa-apa membiarkannya begitu saja? Bukankah mereka sudah membuat aturan bagi yang keluar dari kru Viper akan mereka hancurkan?" Pria bertato menimpali, "Kita semua sudah tahu, tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka semua bersatu melawannya." Sebelum pria bertato itu melangkah lebih jauh, Seo Doyun memanggilnya, dan mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan jam tangan yang diberikan sebelumnya. Pria bertato itu menimpali sembari melambaikan tangan. Ia meminta Seo Doyun untuk menyimpannya saja karena jam tangan itu palsu. Beberapa hari setelah itu, Shin memperlihatkan Jae-hyuk yang sedang menggunakan komputer. Di saat ia bermain-main dengan akun media sosialnya, ia dibuat cukup terkejut dengan Seo Doyun dan Baek Dasom yang mengiriminya permintaan pertemanan. Saat Jae-hyuk mengunjungi profil mereka berdua, ia tidak menyangka jika mereka sudah pergi ke teater untuk menonton anime dengan anggota klub. Walaupun dirinya tidak terlalu mengenal Seo Doyun, namun dirinya ikut senang melihat Seo Doyun yang terlihat bahagia bersama mereka. Jae-hyuk merasa bangga dengan dirinya sendiri. Berkat pertarungan sebelumnya, Seo Doyun memilih jalan untuk tidak bertarung lagi. Dirinya sangat bangga karena bisa membawa pengaruh baik pada orang lain. Tidak lama setelah itu, Jae-hyuk dibuat sedikit terkejut melihat notifikasi yang merekomendasikan akun media sosial Min Chae. Walaupun dirinya sudah tinggal bersama selama beberapa saat, akan tetapi, dirinya tidak pernah saling mengikuti dan berteman di media sosial. Selama mereka hidup bersama, mereka hanya fokus membahas soal belajar dan bertarung, tidak ada hal lain yang mereka bahas bersama. Setelah Jae-hyuk mengirimkan permintaan pertemanan pada Min Chae, dirinya merasa sangat cemas. Dirinya berasa berhutang banyak pada Min Chae. Jika bukan karena Min Chae, dirinya tidak akan mencapai titik seperti sekarang ini. Dia membantuku berubah, yang awalnya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan para pembuli, sampai menjadi seseorang yang dapat mengalahkan para pembuli yang kuat. Ini semua karena Min Chae yang selalu membantuku dan menyemangatiku. Dia bisa membuat seseorang yang tidak berbakat sepertiku mencapai tahap ini. Aku bahkan tidak berterima kasih padanya karena aku terlalu malu mengatakannya. Lalu Jae-hyuk pun mencoba memberanikan diri untuk mengirim pesan pada Min Chae dengan kalimat yang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Min Chae pada dirinya. Tidak lama dari itu, Jae-hyuk dibuat sangat terkejut oleh Min Chae yang membuka pintu dengan keras sembari menanyakan apa yang Jae-hyuk lakukan, sampai-sampai menutup pintu kamarnya dengan rapat. Jae-hyuk segera mematikan monitor komputernya. Melihat itu, Min Chae menanyakan, kenapa Jae-hyuk mematikan monitornya begitu dirinya masuk. Min Chae menyangka jika Jae-hyuk sedang menonton cangkul menyangkul. Ia tidak mengira jika Jae-hyuk akan semenjijikan ini. Dengan panik Jae-hyuk menyangkal pernyataan Min Chae, ia mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan itu. Lalu ia bertanya, apa yang ingin Min Chae lakukan di kamarnya? Min Chae menimpali bahwa dirinya ingin mengajak Jae-hyuk jalan-jalan minggu ini. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja, dan kini, hari Minggu pun tiba. Narator menjelaskan, karena Min Chae yang mengajaknya, Jae-hyuk tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat itu, Jae-hyuk dibuat sangat heran dengan Min Chae yang membawanya pergi ke mall.
Min Chae mengatakan bahwa ada banyak barang yang ingin ia beli. Ia meminta Jae-hyuk untuk menjadi porter Min Chae hari ini saja. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu porter, porter adalah seseorang yang ditugaskan untuk membawa barang milik orang lain. Melihat Min Chae yang seperti itu, Jae-hyuk dibuat heran olehnya. Ia cukup terkejut dengan tingkah Min Chae yang tidak seperti biasanya. Lalu Jae-hyuk menanyakan, ada apa dengan Min Chae? Kenapa tiba-tiba suka berbelanja? Dengan wajah senang Min Chae menjelaskan bahwa ibunya mengirim cukup banyak uang saku pada dirinya, karena nilai semester yang didapatkannya kali ini meningkat dengan pesat. Lalu Min Chae menceritakan, walau saudaranya belajar seperti orang gila untuk dapat mewarisi gedung, nilai semesternya yang jelek tidak ada peningkatan sama sekali. Dengan bangga Min Chae mengatakan, hanya aku satu-satunya yang nilai semesternya meningkat dengan pesat, karena itulah, ibu Min Chae memberi uang saku spesial. Dengan senyuman manis Min Chae menambahkan, ini semua karena Jae-hyuk yang membantunya dalam belajar. Semenjak Jae-hyuk mengajarinya dengan keras, nilai semester yang didapatkannya pada akhirnya ada perubahan. Mendengar semua itu, Jae-hyuk merasa lega karena kerja keras Min Chae dalam belajar tidak sia-sia. Min Chae selalu belajar dengan keras, meskipun Min Chae sedang mengajarinya bela diri untuk berhadapan dengan Seo Do-yoon. Beberapa saat setelah itu, Jae-hyuk dibuat melongo olehnya. Ia tidak menyangka, jika Min Chae akan membeli barang di setiap toko yang dilewatinya. Jae-hyuk menanyakan, apa Min Chae berencana menghabiskan semua uang saku yang diberikan ibunya hari ini? Dengan tatapan tajam Min Chae menimpali, apa ada masalah dengan itu? Kapan lagi aku menghabiskannya? Dengan belanjaan di tangannya Jae-hyuk berkata, jika Min Chae menghabiskan semuanya, kamu nanti tidak akan punya uang untuk digunakan lagi. Min Chae menimpali, bukankah kamu bisa meminjamkan uangmu padaku? Dalam hati Jae-hyuk bergumam, apa dia berencana memerasku? Setelah menghabiskan cukup banyak waktu untuk membeli banyak barang hingga larut malam. Saat dalam perjalanan pulang, Min Chae baru merasakan, ternyata berbelanja itu sangat menyenangkan. Jae-hyuk berkata, jika dirinya belum pernah melihat orang yang menghabiskan uang sebanyak Min Chae. Jae-hyuk mengingatkan, jika kedepannya, Min Chae hanya bisa makan makanan sekolah untuk beberapa saat, dengan santai sembari menguap Min Chae menimpali, bukankah Jae-hyuk bisa membelikannya beberapa makanan ringan untuk dirinya? Lalu Min Chae meminta Jae-hyuk untuk membuka kantong belanjaan yang berwarna biru. Saat Jae-hyuk membukanya, terlihat, di dalam sana terdapat sebuah topi hitam dengan logo ZTE di tengahnya. Min Chae pun mengambil topi itu dan memakaikannya pada Jae-hyuk. Melihat itu, wajah Jae-hyuk pun memerah karena malu. Ia tidak menyangka, Min Chae akan melakukan itu. Lalu Min Chae mengatakan, bahwa dirinya membeli topi itu, saat Jae-hyuk ke kamar mandi. Ia mengatakan juga, jika itu hadiah darinya karena Jae-hyuk sudah membantunya. Terima kasih telah bersabar mengajarinya. Dengan wajah yang merah merona, ia tidak menduga jika Min Chae akan membelikannya sebuah hadiah. Sedangkan dirinya belum mengucapkan terima kasih pada Min Chae dengan benar. Lalu Jae-hyuk memberanikan diri untuk mengatakannya, hei Min Chae, terima kasih telah mengajariku seni bela diri dengan tekun. Dalam hati ia bergumam, mungkinkah Min Chae menganggapnya sebagai teman? Beberapa saat setelah Jae-hyuk mengatakan itu, Min Chae pergi ke kamar mandi. Tidak lama dari itu, seseorang mengambil topi Jae-hyuk dan kemudian merangkul tubuh Jae-hyuk sembari mengatakan, hei, teman. Lalu si rambut merah ikut merangkul Jae-hyuk sembari meminta Jae-hyuk untuk berpura-pura menjadi teman mereka. Si rambut kuning berkata, sepertinya kamu membeli banyak barang bagus. Si rambut merah menambahkan, ia meminta Jae-hyuk untuk membagi beberapa belanjaannya dengan mereka. Lalu kedua orang itu mengambil paksa semua barang dari tangan Jae-hyuk sembari mengatakan, jika mereka ingin melihat apa saja yang dibeli Jae-hyuk. Jae-hyuk pun meminta mereka untuk berhenti dan jangan mengacak-acak barang belanjaannya. Mendengar itu, si rambut kuning menamparnya. Namun, Jae-hyuk kembali dikejutkan dengan si rambut merah yang membuka salah satu barang. Ia meminta Jae-hyuk untuk diam jika tidak mau ditendang. Melihat isi dalam kotak itu, si rambut merah berkata, kamu juga membeli sepatu, tapi ini sepatu wanita, tidak apa-apa kita masih bisa menjualnya. Jae-hyuk menyela, ia meminta mereka untuk mengembalikannya. Ia mengatakan, jika itu milik temannya. Mendengar itu, si rambut merah memukul-mukul Jae-hyuk sembari mengatakan, dasar bocah nakal, bisakah kau mengerti situasinya? Lalu ia meminta Jae-hyuk untuk mengeluarkan dompetnya. Tidak lama dari itu, Min Chae datang dan berteriak menanyakan, apa yang sedang Jae-hyuk lakukan. Mendengar itu, Jae-hyuk sangat terkejut, ia dibuat panik karenanya. Ia bingung dengan apa yang harus ia katakan. Si rambut merah berkata, apa dia pacarmu? Dia cantik sekali. Si rambut kuning menimpali, dia berasal dari sekolah mana? Si rambut merah bertanya pada Min Chae, apa semua barang ini miliknya? Si rambut kuning menambahkan, jika Min Chae ingin barang ini dikembalikan, ia meminta Min Chae untuk menciumnya terlebih dulu. Mendengar itu Min Chae sedikit kesal. Dengan tatapan tajam ia meminta Jae-hyuk untuk mengambil kembali semua barang itu dengan tangan Jae-hyuk sendiri. Melihat Jae-hyuk yang diam saja, Min Chae menambahkan, dasar sialan, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, apakah begini caraku mengajarimu?
Salah satu dari mereka sangat kurus, dia terlihat seperti akan hancur dengan satu tendangan biasa. Dan yang satu lagi, dia memiliki bentuk tubuh yang hampir sama denganmu. Pada dasarnya dia tidak bisa apa-apa. Mendengar perkataan itu, kedua orang itu dibuat kesal olehnya. Si rambut merah berkata, "Apa yang kau katakan? Apa Jalang ini sudah gila?" Min Chai menyela, ia berkata, "Dasar kau pecundang, apa kau masih belum bisa melepaskan mentalitas pecundangmu? Dan akan terus-menerus dipukuli seperti itu? Bukankah kau sudah mengalahkan Seo Doyun? Lalu mengapa kau merasa takut dengan kedua bajingan itu?" Mendengar itu, Jae Hyuk mulai tersadar, kenapa dirinya malah fokus memikirkan tentang dirinya yang sedang dirampok. Meskipun dirinya orang yang menyedihkan, guruku adalah yang terbaik. Setelah itu, Jae Hyuk melepaskan kacamatanya, dengan ingatan yang menunjukkan lawan yang sudah ia kalahkan.